Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurana dengan NIM A1Q1200090. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian tindakan dalam layanan bimbingan dan konseling dengan judul layanan bimbingan kelompok untuk mengatasi tindakan tidak patuh pada aturan atau indisipliner pada siswa SMP Negeri 1 Kabawo. Baik, langsung saja di bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di setiap lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan formal, tuntutan penegakan disiplin di kalangan siswa sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pendidikan di sekolah tersebut berjalan dengan baik dan teratur. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Rachman dalam TUU 2008 yang menyatakan bahwa pentingnya disiplin bagi para siswa adalah pertama memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Yang kedua, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya. Yang ketiga, cara menyesuaikan tuntutan yang ingin ditunjukkan siswa terhadap lingkungannya. Yang keempat, untuk mengatur keseimbangan keinginan siswa satu dengan siswa yang lain. Yang kelima, menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. Yang keenam, mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar. Ketujuh, siswa hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif dan bermanfaat baginya dan lingkungannya. Dan yang kedelapan adalah kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwa dan lingkungannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian tindakan bimbingan dan konseling ini yaitu apakah layanan bimbingan kelompok dapat mengatasi tindakan tidak patuh pada aturan atau indisipliner siswa SMP Negeri 1 Kabawo. Selanjutnya, tujuan masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kedisiplinan siswa SMP Negeri 1 Kabawo setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru bimbingan dan konseling. Hasil dari PTBK atau penelitian tindakan bimbingan dan konseling ini dapat digunakan sebagai alternatif layanan yang dapat digunakan untuk mengatasi tindakan tidak patuh pada aturan atau indisipliner di SMP Negeri 1 Kabawo maupun di sekolah-sekolah lainnya. Yang kedua, bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang karir sehingga membantu siswa dapat meningkatkan kesadaran terhadap tata tertib sekolah. Yang ketiga, bagi sekolah. Dapat menjadi salah satu alternatif yang baik pihak sekolah dalam mengatasi tindakan tidak patuh pada aturan atau indisipliner dan menjadikan layanan bimbingan kelompok meningkatkan sebagai acuan untuk peningkatan kesadaran siswa terhadap tata tertib sekolah. Yang keempat, bagi peneliti. Sebagai salah satu sarana dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan khususnya bagi penerapan ilmu bimbingan dan konseling di sekolah, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengusulan kenaikan pangkat penulis. Selanjutnya masuk di bab 2, tinjauan pustaka. Bagian A, konsep indisipliner. 1. Pengertian indisipliner. Tindakan tidak patuh pada aturan atau indisipliner termasuk dalam perilaku menyimpang. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Sujatmiko dalam Amalini 2018 bahwa disipliner adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku atau perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Tindakan tidak patuh pada aturan atau indisipliner adalah sekumpulan perilaku yang melanggar atau tidak patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Bentuk perilaku tindakan tidak patuh pada aturan atau indisipliner adalah perbuatan yang menunjukkan ketidaktaatan pada regulasi, tidak disiplin, serta melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama. Lanjut di poin ketiga yaitu bentuk-bentuk tindakan tidak patuh pada aturan atau indisipliner. Hamidah 2018 menjelaskan bentuk-bentuk atau ciri-ciri tindakan tidak patuh pada aturan. Yang pertama itu alpa atau tidak masuk tanpa keterangan. Widyaswajo 2017 menyatakan bahwa beberapa kemungkinan yang menyebabkan peserta didik yang sering tidak masuk tanpa keterangan atau alpa, antara lain yang pertama itu malas mengikuti pelajaran di sekolah.
sehingga lebih senang membolos dan bermain ke tempat lain. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua. Yang keempat, adanya permasalahan dengan guru atau teman di sekolah. Yang kedua, bolos. Widaswajo 2017 menyatakan bahwa fenomena membolos di kalangan peserta didik merupakan hal yang sering terjadi. Tidak jarang kita melihat peserta didik di saat jam pembelajaran justru berada di terminal, pasar, warnet, ataupun yang sedang asyik bermain PlayStation. Bahkan beberapa media yang menanyakan berita tentang peserta didik yang terciduk oleh polisi Pom Praja karena berkeliaran di tempat umum saat jam sekolah. Ciri yang ketiga yaitu merokok. Widaswajo 2017 menyatakan bahwa merokok merupakan perbuatan yang dapat mendatangkan akibat buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Begitu banyaknya bahaya yang dapat menimbulkan akibat merokok. Pemerintah telah memberikan banyak himbauan masyarakat agar tidak merokok. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang sering merokok. Bahkan tidak hanya orang dewasa, anak-anak dan remaja pun sering terlihat merokok. Selanjutnya poin 3 yaitu macam-macam indisipliner. Rachman dalam TUU 2008 menyatakan bahwa macam-macam indisipliner atau tindakan tidak patuh pada aturan. Yang pertama itu tindakan tidak patuh pada aturan atau indisipliner yang ditimbulkan oleh guru sendiri. Nah, sebagai contoh yang pertama itu aktivitas yang kurang tepat, yang kedua kata-kata guru yang menyindir dan menyakitkan, yang ketiga kata-kata guru yang tidak sesuai dengan perbuatannya, yang keempat rasa ingin diakui dan disegani, yang kelima kurang dapat mengendalikan diri, yang ketujuh suka memperguncingkan siswanya, yang kedelapan dalam pembelajaran memakai model yang tidak variatif sehingga kelas membosankan. Yang kedelapan, dalam pembelajaran memakai metode yang tidak bervariasi sehingga kelas membosankan. Yang kesembilan, gagal menjelaskan pembelajaran dengan menarik perhatian. Yang kesepuluh, memberi tugas selalu banyak dan berat. Yang kesebelas, kurang tegas dan kurang berwibawa sehingga kelas ribut dan tidak mampu menguasai. Yang kedua, tindakan tidak patuh pada aturan yang ditimbulkan oleh siswa. Yang seperti siswa yang suka berbuat aneh untuk menarik perhatian. Yang kedua, indisipliner yang ditimbulkan oleh siswa. Seperti yang pertama, siswa yang suka berbuat aneh untuk menarik perhatian. Yang kedua, siswa yang berasal dari keluarga disharmonis. Yang ketiga, siswa yang kurang istirahat di rumah sehingga mengantuk di sekolah. Yang keempat, siswa yang kurang membaca dan belajar serta tidak mengerjakan tugas-tugas. Yang kelima, siswa yang pasif, potensi rendah, lalu datang ke sekolah tanpa persiapan diri. Yang keenam, siswa yang suka melanggar tata tertib sekolah, dan seterusnya. Yang ketiga, indisipliner yang ditimbulkan oleh lingkungan. Yang pertama, kelas yang membosankan. Yang kedua, perasaan kecewa karena sekolah bertindak kurang adil dalam persiapan disiplin dan hukuman. Yang ketiga, perencanaan dan implementasi disiplin yang kurang baik. Yang keempat, keluarga yang sibuk dan kurang memperhatikan anak-anaknya serta banyak problem dan lain sebagainya. Lanjut di poin keempat, dampak tindakan tidak patuh pada aturan atau disipliner. Menurut TUU 2008, ada beberapa dampak yang timbul akibat dari indisipliner ini. Yang pertama, dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil dalam belajarnya. Yang kedua, tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah juga kelas menjadi kurang baik bagi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja. Selanjutnya masuk di poin 5, tata tertib. Dalam Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Undang-Undang 1979 tertanggal 1 Mei 1974 yang dikutip Nawawi dalam Viana dan kawan-kawan 2013. Yang pertama itu tugas dan kewajiban dalam kegiatan sekolah meliputi masuk sekolah, waktu belajar, waktu istirahat, dan waktu pulang.
Kedua, larangan-larangan bagi siswa, yaitu meninggalkan sekolah atau selama jam-jam pelajaran berlangsung tanpa izin kepada sekolah, guru yang bersangkutan dan guru piket. Yang ketiga, sanksi-sanksi bagi para siswa dapat berupa yang pertama, peringatan secara lisan, secara langsung kepada siswa. Yang kedua, peringatan tertulis kepada pelajar, pesan kepada orang tua atau wali. Masuk pada judul besar bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tidak patuh pada aturan atau indisipliner. Palgino dalam Nugraha 2010 menyatakan bahwa penyebab tindakan tidak patuh pada aturan atau disipliner terdapat dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang meliputi rasa malas yang timbul dari dalam diri siswa. Tidak semua siswa di sekolah belajar dengan rajin. Ada siswa yang dalam kesehariannya bermalas-malasan, masuk atau hadir ke sekolah, pengaruh siswa tersebut malas. Di antaranya ada pelajaran yang mereka tidak suka, misalkan matematika, bahasa Inggris, atau pelajaran yang lainnya. Tidak bertanggung jawab terhadap tugas. Tanggung jawab mungkin bisa diartikan sebagai konsekuensi yang harus diterima atau dijalankan terhadap apa yang sudah dilakukan atau dijalankan. Setiap siswa harus menanamkan rasa tanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Yang ketiga, ingin mencari perhatian. Salah satu alasan siswa melakukan tindakan tidak patuh pada aturan atau disipliner adalah dikarenakan mencari perhatian. Karena mungkin di keluarganya dia kurang mendapatkan perhatian karena mungkin orang tuanya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Selanjutnya, faktor eksternal yang meliputi lingkungan keluarga. Perasaan kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada orang tua untuk mendidik anak-anaknya timbul dengan sendirinya, secara alami, tidak karena dipaksa atau disuruh oleh orang lain. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah didirikan oleh masyarakat atau negara untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang sudah tidak mampu lagi memberi bekal persiapan hidup bagi anak-anaknya. Untuk mempersiapkan anak agar hidup dengan cukup bekal, kepandaian dan kecakapan dalam masyarakat yang modern, yang telah tinggi kebudayaannya seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya bagian ketiga, lingkungan masyarakat. Pergaulan lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh terhadap siswa, seperti lingkungannya. Selanjutnya, yang ketiga, lingkungan masyarakat. Pergaulan di lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh terhadap siswa, seperti masyarakat yang kacau dan tidak harmonis. Teman bermain yang memiliki kenakalan yang tinggi sehingga membuat mereka mudah terpengaruh. Selanjutnya, judul besar bagian C yaitu layanan bimbingan kelompok. Yang pertama, pengertian layanan bimbingan kelompok. Menurut Thohirin, bimbingan kelompok adalah suatu cara memberi bantuan atau bimbingan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, memberi saran, dan saling bersosialisasi dalam kelompoknya. Menurut Prayitno 2004, bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan dalam suasana kelompok. Gazda 1978 dalam Prayitno 2004 mengemukakan bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Winkler dan Hastuti 2007 mengemukakan bahwa tujuan layanan bimbingan kelompok adalah menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing-masing anggota kelompok, serta meningkatkan mutu kerjasama dalam kelompok guna aneka tujuan yang bermakna bagi para partisipan. Selain itu, bimbingan kelompok bertujuan untuk merespon kebutuhan minat para siswa. Selanjutnya, bagian C, tahap pelaksanaan bimbingan kelompok. Ada beberapa tahap yang perlu diketahui. Yang pertama itu tahap pembentukan. Pada tahap ini adalah di mana anggota kelompok mencari dan bergabung dalam suatu kelompok dan mengenalkan diri masing-masing serta tujuan dan harapannya dalam mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, tahap peralihan. Tahap ini adalah sebagai pengalir dari tahap sebelumnya
ke tahap ini akan lebih serius dan terarah dalam mencapai tujuan kelompok sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu tahap kegiatan. Pada tahap ini akan dibahas topik-topik tertentu dan berusaha untuk menemukan solusinya. Sasaran yang diharapkan adalah terbahasnya masalah dan adanya pengembangan diri pada setiap anggota kelompok. Selanjutnya tahap pengakhiran. Eh, Tahap pengakhiran secara keseluruhan merupakan akhir dari serangkaian pertemuan kelompok. Keseluruhan pengalaman yang diperoleh anggota selama proses kerja ini memerlukan perhatian khusus dari pemimpin kelompok, terutama ketika hendak dibubarkan. Pembubaran kelompok secara keseluruhan idealnya dilakukan setelah tujuan kelompok tercapai. Selanjutnya, teknik-teknik bimbingan kelompok. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok, seperti yang disebutkan oleh Tohirin 2011. Beberapa teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok, yang pertama itu homeroom. Program ini dilakukan di sekolah dan di madrasah, di luar jam pembelajaran untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu. Yang kedua, karya wisata. Cara ini bisa dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat atau objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran tertentu. Yang ketiga, diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang keempat, kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok adalah kegiatan bersama merupakan teknik bimbingan yang baik karena dengan melakukan kegiatan bersama mendorong anak saling membantu sehingga relasi sosial positif dapat dikembangkan dengan baik. Yang kelima, organisasi murid. Organisasi murid adalah kegiatan orientasi siswa, misalnya OSIS, sangat membantu proses pembentukan anak-anak, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keenam adalah sosiodrama. Sosiodrama adalah suatu cara dalam bimbingan yang memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk mendramatisasikan sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukan dalam hubungan sosial sehari-hari di masyarakat. Yang ketujuh, psikodrama. Psikodrama adalah upaya memecahkan masalah melalui drama. Bedanya adalah masalah yang didramakan. Dalam sosiodrama yang didramakan adalah masalah psikis yang dialami individu. Yang kedelapan, pengajaran remedial. Pengajaran remedial adalah suatu bentuk pelajaran yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa untuk membantu kesulitan belajar yang dihadapinya. Selanjutnya, bagian E, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Ada dua faktor. Yang pertama itu internal. Di antaranya yang pertama, kepribadian atau profil guru pembimbing. Seorang guru pembimbing harus memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, pendidikan guru pembimbing. Pelayanan bimbingan konseling merupakan pekerjaan yang profesional. Yang ketiga, pengalaman guru pembimbing. Pengalaman memberikan pelayanan bimbingan dan konseling berkontribusi terhadap keluasan wawasan bimbingan yang bersangkutan. Yang keempat, kemampuan dan keterampilan guru pembimbing. Memiliki kemampuan atau kompetensi dan keterampilan oleh guru pembimbing merupakan suatu keniscayaan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang kedua merupakan faktor eksternal. Di mana faktor eksternal ini yang pertama, waktu. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling diperlukan waktu yang cukup. Oleh karena itu, perlu disediakan waktu dan kesempatan yang memadai bagi terselenggaranya layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, dana. Dana diperlukan bagi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, juga untuk keperluan lain seperti perlengkapan administrasi, kunjungan rumah, penyusunan laporan kegiatan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Pihak sekolah atau satuan pendidikan perlu menunjang perwujudan kegiatan guru pembimbing dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang merupakan modal instrumental bagi suksesnya pelayanan bimbingan konseling. Yang keempat, kerjasama. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang efektif itu memerlukan kerjasama semua pihak yang ada dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya adalah bagian F, kerangka pikir. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk pada keputusan pemerintah atau peraturan yang diberlakukan bagi dirinya yang sendiri.
Dari segi bimbingan dan konseling, upaya yang dapat dilakukan adalah salah satunya memberikan layanan bimbingan kelompok. Dengan layanan ini diharapkan siswa memperoleh pemahaman yang cukup tentang suatu hal, misalnya tentang kedisiplinan terhadap aturan dan tata tertib sekolah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagian berikut. Masuk pada bab 3 metode penelitian. A. Setting dan karakteristik subjek penelitian. Untuk setting penelitian, tindakan bimbingan dan konseling PTBK ini berjudul layanan kelompok untuk mengatasi tindakan tidak patuh pada aturan atau indisipliner yang akan dilakukan di SMP Negeri 1 Kabawo. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu akhir Mei sampai awal Juni 2023. Karakteristik subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7F yang memiliki indikasi kurangnya kesadaran dalam menaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya bagian B, rancangan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus. Hasil evaluasi pada siklus 1 masih belum tuntas sehingga dilakukan perbaikan pada siklus 2. Refleksi siklus 1 dilakukan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan pada siklus 2. Bagian C, prosedur observasi. Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian tindakan kelas, bimbingan konseling. Maka penelitian ini memiliki tahap-tahap penelitian berupa siklus prosedur. Dalam penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Dalam siklus 1 ada 2 kali pertemuan, dan siklus 2 1 pertemuan, sehingga dari 2 siklus dan 3 kali pertemuan. Dan tiap siklus dilaksanakan tindakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya bagian D, teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan disengaja diadakan dengan menggunakan alat indera, terutama mata. Yang kedua, wawancara. Penelitian menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari guru BK terhadap keadaan siswa kelas 7F. Yang ketiga, dokumentasi. Pada tahap dokumentasi ini, peneliti mencatat atau mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Nah, dan yang terakhir, analisis data. Dan yang terakhir bagian D, analisis data. Dan yang selanjutnya bagian D, analisis data. Dede Rahmat 2012 menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah yang pertama, reduksi data, yaitu proses penyederhanaan data dengan melakukan seleksi pemfokusan dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Yang kedua, paparan data, yaitu penampilan data secara lebih sederhana dalam bentuk paparan naratif dan tabular. Yang ketiga, penyimpulan data, yaitu pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat. Baik, mungkin itu saja pemaparan proposal dari penelitian tindakan dalam bimbingan dan konseling. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.